Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marsha Pansani dengan NIM 2303023. Saya akan menjelaskan tentang aturan penarikan kesimpulan. Aturan penarikan kesimpulan terbagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama, modus ponens. Modus ponens adalah argumentasi yang berbentuk jika P maka Q dan diketahui P, maka bisa ditarik kesimpulan Q. Contoh, jika P maka Q. Jika Rani belajar, maka ia lulus ujian. P. Rani rajin belajar. Kesimpulan Q. Jadi, Rani lulus ujian. Yang kedua yaitu modus tollens. Modus tollens adalah metode penarikan kesimpulan apabila ada pernyataan. Jika P maka Q dan diketahui negasi Q, maka bisa ditarik kesimpulan negasi P. Contoh, jika P maka Q. Jika ABCD adalah suatu persegi, maka diagonalnya berpotongan tegak lurus. Negasi Q, diagonal apabila ABCD tidak berpotongan tegak lurus. Maka kesimpulannya negasi P. Jadi, ABCD bukan suatu persegi. Yang ketiga yaitu simplifikasi. Simplifikasi adalah jika penalaran berbentuk konjungsi P dan Q bernilai benar, maka dapat disimpulkan bahwa proposisi unsur pembentukannya yaitu P dan Q benar. Contoh, P dan Q. Jika X adalah bilangan genap dan X habis dibagi 2. Kesimpulan pertama, X adalah bilangan genap. Kesimpulan kedua, maka X habis dibagi 2. Yang keempat yaitu konjungsi. Konjungsi adalah jika diketahui proposisi P dan Q benar, maka dapat disimpulkan bahwa penalaran berbentuk konjungsi P dan Q juga akan bernilai benar. Contoh, P, segi 3 bangun datar. Q, segi 4 bangun datar. Kesimpulan P dan Q, segi 3 bangun datar dan segi 4 bangun datar. Yang kelima, silogisme, hipotesis adalah jika diketahui jika P maka Q dan jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Contoh kalimat, P, saya belajar. Q, saya bisa mengerjakan soal. R, saya lulus ujian. Jika P maka Q, jika saya belajar maka saya akan bisa mengerjakan soal. Jika Q maka R, jika saya bisa mengerjakan soal maka saya lulus ujian. Kesimpulan, jika P maka R, jika saya belajar maka saya lulus ujian. Yang keenam yaitu silogisme disjungsi. Silogisme disjungsi adalah penarikan kesimpulan di mana jika diberikan dua pilihan P atau Q, sedangkan P tidak dipilih, maka kesimpulannya yang dipilih adalah Q. Contoh kalimat, P atau Q, bulan ini saya akan mudik ke Yogyakarta atau pergi ke Bali. Negasi P, bulan ini saya tidak mudik ke Yogyakarta. Kesimpulan Q, bulan ini saya pergi ke Bali. Yang ketujuh, dilema konstruktif. Melupakan kombinasi dua argumen modus ponens. Periksa argumen modus ponens. Contoh, P, hari hujan. Q, aku tinggal di rumah. R, teman datang. S, aku pergi berbelanja. Jika dibuat dalam bentuk dilema konstruktif, maka akan diperoleh P1, jika P maka Q, jika hari ini hujan, aku akan tinggal di rumah. P2, jika R maka S, tetapi jika teman datang, aku pergi berbelanja. P3, P atau Q, hari ini hujan atau teman datang. Kesimpulannya, Q atau S, aku akan tinggal di rumah atau pergi berbelanja. 8. Dilema destruktif. Dilema destruktif ini merupakan kombinasi dari dua argumen modus tollens. Perhatikan argumen modus tollens. Contoh, P, aku memberikan pengakuan. Q, aku digantung. R, aku tutup mulut. S, aku ditembak mati. Jika dibuat dalam bentuk dilema destruktif, maka akan diperoleh P1, jika P maka Q, jika aku memberikan pengakuan, aku akan digantung. P2, jika R maka S, dan jika aku tutup mulut, maka aku akan ditembak mati. P3, negasi Q atau negasi S, aku tidak akan digantung atau ditembak mati. Kesimpulan, negasi P atau negasi R, aku tidak akan memberikan pengakuan atau tidak akan menutup mulut. Yang kesembilan, addition. Contoh, P, saya lapar. Kesimpulannya P atau Q, saya lapar atau haus. Artinya, P benar, maka P atau Q benar, tidak peduli nilai benar atau nilai salah yang dimiliki Q.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis aturan penggantian. Jenis-jenis aturan penggantian terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama, De Morgan Theorem. Negasi buka kurung P dan Q sama dengan negasi P atau negasi Q. Negasi buka kurung P atau Q, tutup kurung, sama dengan negasi P dan negasi Q. 2. Commutation. P dan Q sama dengan Q dan P. P atau Q sama dengan Q dan P. 3. Association. P atau buka kurung Q atau R tutup kurung sama dengan buka kurung P atau Q tutup kurung atau R. P dan buka kurung Q dan R tutup kurung sama dengan buka kurung P dan Q tutup kurung dan R. Yang keempat, distribution. P dan buka kurung Q atau R tutup kurung sama dengan buka kurung P dan Q tutup kurung atau buka kurung P dan R tutup kurung. P atau buka kurung Q dan R tutup kurung sama dengan buka kurung P atau Q tutup kurung dan buka kurung P atau R tutup kurung. 5. Double negation. P sama dengan negasi-negasi P. Yang keenam, transposition. Jika P maka Q sama dengan jika negasi Q maka negasi P. Yang ketujuh, material implication. Jika P maka Q sama dengan negasi P atau Q. Yang kedelapan, material equivalent. P jika dan hanya jika Q sama dengan buka kurung jika P maka Q tutup kurung dan buka kurung jika Q maka P tutup kurung. P jika dan hanya jika Q sama dengan buka kurung P dan Q tutup kurung atau buka kurung negasi P dan negasi Q tutup kurung. 9. Exportation. Kurung siku. Jika buka kurung P dan Q tutup kurung maka R tutup kurung siku sama dengan buka kurung siku jika P maka buka kurung jika Q maka R tutup kurung tutup kurung siku. 10. Tautologi. P sama dengan P dan P. P sama dengan P atau P. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.